Assalamualaikum, halo Sobat Bung Santama. Ketemu lagi di konten terbaru gue hari ini di channel Bung Santama. Hari ini gue mau membahas tentang perkembangan tim nasional tentunya, di mana tim nasional Indonesia saat ini sudah menyelesaikan turnamen Piala Asia U23 yang mungkin kita ketahui bersama bahwa timnas kita berada di peringkat keempat ya. Untuk penampilan timnas kita sebetulnya sudah sangat membanggakan ya, Sobat Timnas. Sudah sangat membanggakan, sudah sangat membuat kita mestinya berbahagialah melihat penampilan permainan timnas kita. Nah, gue lihat memang sebetulnya kan pencapaian timnas Indonesia U23 ini sudah melebihi ekspektasi ya. Jadi kalau misalnya banyak netizen yang tidak menghargai dengan hasil kemarin yang kita kalah ya dari Irak, kita kalah dari Uzbek, ya mungkin netizen aja yang terlalu berharap lebih gitu, tanpa mereka sadari bahwa pencapaian ini sudah melebihi target dari federasi, sudah melebihi target dari Pak Erick Thohir tentunya, dan sudah tercapai target dari Sintayong sendiri, di mana dia menginginkan atau meyakini target 4 besar tercapai, dan benar saja tercapai gitu. Cuman yang gue sayangkan kemarin itu sempat juga rame di medsos, di mana salah satu pemain timnas U23 yaitu Marcelino Ferdinand dihujat ya, karena dianggap egois, karena dianggap ingin show off, ingin menunjukkan gue nih salah satu pemain terbaik di timnas U23. Padahal sebenarnya apa yang dilakukan Marcelino itu based on pada saat dia di lapangan, kan dia sudah memperhitungkan, dia sudah mengira kalau misalnya dengan dia bermain lebih banyak melakukan tembakan-tembakan dari luar, atau misalnya dia memiliki inisiatif menembak langsung, itu mungkin saja bagian dari strategi itu ya. Cuman mungkin kita yang menonton dari televisi melihat, wah Marcelino egois, kan bisa dioper ke sini, gitu. Iya, itu sudut pandang kita yang menonton, tapi dari sudut Marcelino yang bermain kan tidak seperti itu. Kan yang main sama yang nonton kan beda feel-nya gitu. Yang main itu kan otak harus jalan, kaki harus bergerak kan gitu. Mungkin itu bagian dari strategi, bisa saja, atau mungkin memang itu ya inisiatif dari Marcelino bahwa pertandingan melawan Irak itu kan memang sudah sangat melelahkan ya. Jadi kalau misalnya harus bermain 1 sentuhan 2 sentuhan di dekat kotak penalti, mungkin akan lebih menguras stamina gitu, sehingga opsionalnya adalah ya coba aja nembak gitu, ya coba aja nembak dari luar kotak penalti, kan siapa tahu terarah, siapa tahu bisa menghasilkan gol gitu. Nah, justru hal-hal yang dilakukan itu oleh Marcelino malah mendapatkan cibiran dari netizen gitu. Ya kalau menurut gue sih, ngapain lu harus mencibir, menghujat gitu kan. Pencapaian Marcelino, pencapaian Indonesia aja udah sampai semifinal tuh udah bagus banget. Cuman ya netizen ini aja nih yang bisa kali juara, bisa kali peringkat 3 gitu. Padahal untuk bisa lolos ke Olimpiade ada 3 cara ya. Peringkat 3 ya kan, kemudian finalis, dan kesempatan terakhirnya di playoff gitu. Cuman kemarin kita sudah melalui babak semifinal, dan peringkat 3 dan 4 kita masih belum mendapatkan keberuntungan. Nah, ya sudah, makanya kita masih punya 1 kesempatan lagi gitu. Dan bagi Marcelino sendiri kan dia pasti ingin memberikan segalanya lah untuk timnas gitu. Dia masih muda loh, masih 19 tahun. Anak 19-20 tahun gimana sih? Ya
lu aja netizen yang usia-usia segitu emosinya pasti labil, apalagi dia pemain bola yang harus berpikir cepat, mengambil tindakan, mengeksekusi, pasti lebih tinggi lagi tingkat stresnya gitu. Jadi ya tolonglah, hormati aja, dukung aja, support aja. Ya kalau misalnya menang kita senang, kalaupun kalah juga ya sewajarnya aja kritik, nggak usah sampai ngehujat gitu. Emang kalau nggak hujat ya kenapa gitu kan kalian juga netizen yang ngehujat juga kalian apa gitu kan, menang aja sorak kenceng, merasa paling ini bahagia, tapi giliran kalah pemain dicak-cak. Ya nggak usah, sewajarnya aja, kritik boleh tapi sewajarnya aja, nggak usah lah sampai menghujat gitu kan. Anak 19 tahun 20 tahun masa depannya masih panjang, ngapain, dukung aja, kasih kritik ya kan. Misalnya Marcelino harusnya lebih tenang gitu, harusnya kan lebih enak kalau kayak gitu dibanding kalian netizen yang sok tahu ini, yang baru tahu bola mungkin 2-3 tahun terakhir gitu kan, cuma bisa menghujat gitu kan. Gua ngikutin timnas itu pertama kali dari zaman Piala Tiger 2002. Zaman striker masih striker masih Bambang, Budi Sudarsono, kemudian Gendut Doni, Yaris Riyadi. Gue udah ngikutin. Jadi mungkin gue nggak selama senior yang lebih ngikutin timnas dari tahun 90-an ya, tapi gue mengalami pasang surutnya timnas gitu. Jadi ketika kondisi saat ini timnas mengalami atau meningkatnya perhatian dari publik, sebetulnya kan bukan hal baru juga gitu. Gue ngalamin kok pada saat timnas 2010, bagaimana begitu tingginya antusiasme pecinta sepak bola nasional. Gue ngalamin gitu, sampai begitu tingginya ekspektasinya, seakan-akan kita udah bakal juara di AFF 2010, tapi kan apa, gak jadi apa-apa tuh. Nah, inilah makanya kenapa kita mesti terus mendukung timnas, mesti terus memberikan support kepada timnas, karena timnas kita ini timnas yang average usianya masih sangat muda. Bahkan timnas U23 nya aja kan 20-21 tahun. Timnas senior kemarin yang berlaga di Piala Asia Qatar 23 tahun, jadi masih sangat panjang gitu. Ya dukung sewajarnya. Kita menang kita happy, kalau kita kalah kita perbaiki, kita kasih masukan gitu, nggak usah sampai menghujat. Gue sih nggak setuju ya dengan cara-cara netizen yang menghujat Marcelino ya. Tapi kembali lagi, timnas kita belum selesai, kita masih punya peluang di babak playoff menghadapi Guinea, di mana nanti akan dimainkan di Clairefontaine, Prancis ya. Satu pertandingan saja. Ya mudah-mudahan sih timnas kita bisa memenangkan pertandingan ya. Tapi kalau gue ngikutin berita-berita yang ada nih, katanya pemain-pemain Guinea ini sebagian itu bermain di Liga Eropa, khususnya di Liga Prancis gitu. Dan materi pemainnya pun juga rata-rata pemain-pemain keturunan Prancis juga gitu. Jadi ya ngeri-ngeri sedap juga nih. Ciri khas tim Afrika itu kan mereka bermain dengan skillful ya, fisik juga sih, fisiknya kuat gitu. Jadi kita masih punya waktu nanti untuk recovery. Semoga aja timnas bisa meraih hasil positif nanti di Prancis babak playoff, dan semoga saja kita bisa memenangkan pertandingan agar kita bisa merasakan bermain di Olimpiade Paris 2024. Jadi mudah-mudahan kita bisa memenangkan pertandingan. Nah, kalau gue lihat Guinea U23 ini ternyata perjalanan mereka sampai ke babak playoff, mereka juga berada di peringkat 4 pada turnamen Piala Afrika U23
yang dimainkan tahun lalu sebetulnya. Jadi Guinea ini sama kayak kita, tim debutan masuk semifinal, di semifinal kalah sama Mali, kemudian di tempat ketiga di perebutan juara 3, posisi 3 mereka kalah sama Mali gitu. Jadi mereka di peringkat 4. Nah, turnamen Piala Afrikanya sendiri udah selesai setahun yang lalu, dan mereka baru bermain lagi di pertandingan internasional itu, uji coba melawan timnas U23-nya Amerika Serikat bulan Maret lalu. Itu pun mereka kalah 3-0 gitu. Jadi sebetulnya ada plus minusnya ya. Mungkin dari sisi kelebihannya mereka sudah mungkin bisa dikatakan lebih bugar, karena pertandingan terakhir mereka yaitu bulan Maret lalu, udah 2 bulan lalu mereka bermain uji coba melawan Amerika. Tapi dari sisi kompetisi mereka mungkin menjadi tidak berlaku, karena mereka kan tidak ada event-event kompetisi, berbeda dengan kita. Kalau kita mengikuti kompetisi, jadi suasana timnya masih sangat terjaga, masih kondusif gitu. Jadi dibanding sama Guinea yang 2 bulan lalu mereka main, sedangkan kita baru beberapa hari lalu menyelesaikan pertandingan gitu. Jadi secara kompetisi, secara match fitnessnya mungkin kita lebih bugar sih. Kita masih lebih terjaga lah kompetisinya. Tapi tentu dari sisi kebugaran mungkin kita belum bisa kembali ke peaknya kebugarannya. Jadi semoga saja pertandingan nanti bisa membuat kita menjadi saksi sejarah melihat timnas kita lolos ke Olimpiade melalui jalur playoff ini ya. Nah, Sobat Bung Santama, paling itu dulu sedikit tadi review gue tentang update tim nasional. Oh ya, sedikit gue menambahkan, jadi untuk pemain tanggal 4 ini ya, hari ini tanggal 4 sudah bisa tanggal 4 berarti hari ini berangkat ke Paris. Info terakhir, semua pemain ikut kecuali Justin Hubner kembali ke klubnya Cerezo Osaka, dan kemungkinan nanti kita masih menunggu kabar terkait Elkan Baggett, apakah nanti bisa bergabung. Dari PSSI sendiri sudah mengirimkan surat ke klubnya Elkan Baggett, Bristol Rovers ya, di mana kompetisi divisi championship sudah selesai. Jadi semoga saja ada jawaban positif dari klubnya Elkan Baggett sehingga bisa bergabung nanti bersama teman-teman di squad U23 di Paris nanti. Dan ada tambahan lagi kemungkinan Alfreanda Dewangga juga segera bisa bergabung dengan timnas. Kalau melihat dari story-nya, dia sedang mengurus administrasi ya di Kedutaan Besar Prancis ya. Itu merupakan tanda bahwa kemungkinan dia juga akan bergabung ya ke skuad U23 kita yang akan menjalani partai hidup mati menghadapi Guinea di perebutan 1 tiket putaran final Olimpiade Paris 2024 cabang sepak bola. Oke, sedikit dulu football Indonesia Bung Santama. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.